beliau membeli surga dengan hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali Allah memudahkan kita, memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah sahabat yang mulia, sahabat yang ke-9 yang dijamin dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Abdul Harith bin Zuhra bin Kilab. Beliau menikahi banyak wanita, ya, dan dikaruniai 28 anak, ya, 20 laki-laki dan 8 perempuan. Ya. Sekali lagi tentunya beliau menikahi banyak wanita ini tidak dalam satu waktu, ya. Karena umat Islam tidak dilarang, ya, menikah dalam satu waktu, mengumpulkan lebih dari 4 wanita dalam satu waktu. Kemudian beliau lahir 10 tahun setelah tahun gajah, 10 tahun lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kunyah beliau adalah Abu Muhammad, ya, Abu Muhammad. Beliau masuk Islam di awal kenabian, ya. Beliau masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau masuk Islam bersama dengan sahabat Utsman bin Maz'un, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Mas'un, ya, Abu Salamah, ya. Kemudian keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Ini fokus bahasan kita. Yang pertama dan ini yang paling utama adalah beliau adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan Abdurrahman bin Auf di surga. Ya. Kemudian yang kedua adalah beliau juga di antara keutamaan beliau adalah beliau salah seorang dari as-sabiqun al-awwalun. Beliau termasuk orang-orang yang masuk Islam, ya, di awal-awal kerasulan dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah beliau 2 kali hijrah, ya. 2 kali berhijrah. Ya. Beliau berhijrah ke Habasyah, ya, sempat berhijrah ke Habasyah. Kemudian selanjutnya beliau berhijrah ke Madinah, ya. Beliau berhijrah ke Madinah. Tentu hijrah ke Habasyah, ya, dan hijrah ke Madinah memiliki keutamaan yang luar biasa, ya. Kemudian beliau juga keutamaan yang keempat adalah ahli Badar, ya, dan mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana jaminan bagi ahli Badar, ya, jaminan surga, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, beliau adalah salah seorang dari 6 sahabat yang ditentukan oleh Umar bin Khattab sebagai ahli syura, ya, sebagai ahli syura, ya. Kemudian yang keenam adalah ketawaduan beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, sebenarnya Umar bin Khattab, ya, ingin mengangkat Abdurrahman bin Auf, ya, sebagai menjadi khalifah, ya, setelahnya. Akan tetapi beliau memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat kepada Abdurrahman bin Auf dan kepada sahabat yang lain untuk mengangkat Abdurrahman bin Auf sebagai khalifah setelahnya, dengan mengangkat Abdurrahman bin Auf sebagai ketua, ya, ketua dari 6 sahabat yang tergabung dalam ahli syura itu. Ya, ini tentu isyarat dari Umar bin Khattab. Akan tetapi, ya, ketika masuk di ruangan, ya, tempat mereka bermusyawarah, maka Abdurrahman bin Auf, ya, terlebih dahulu mengundurkan diri, ya.
ya, agar tidak usah dicalonkan, ya, tidak usah dipilih menjadi khalifah. Akhirnya yang terpilih pada saat itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian keutamaan selanjutnya yang keenam adalah beliau sangat dermawan, ya. Beliau sangat dermawan, bahkan beliau seperti Talha, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau membeli surga dengan hartanya. Ya, tidak jarang beliau menginfakkan seluruh hartanya. Menginfakkan kafilah dagang, ya, kafilah dagang yang kembali dari Syam, diinfakkan semua untuk penduduk Madinah gratis. Ya, bayangkan kalau sekarang ada pedagang misalnya dari Makassar, ya, bawa barang, ya, 100 mobil pick up barang, ya, bahan makanan dan seterusnya, pakaian. Lalu kemudian ketika sampai di Bulukumba, dibagikan saja gratis kepada seluruh penduduk Bulukumba. Ya, dan itu dilakukan oleh sahabat-sahabat yang mulia ini, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Dan dengan itulah mereka mendapatkan kemuliaan surga. Kemudian beliau juga, ya, sangat perhatian terhadap ummahatul mukminin. Ya, karena beliau mengamalkan terinspirasi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluargaku sepeninggalku nantinya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini sangat memperhatikan, ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin khususnya. Bahkan beliau pernah menghajikan, ya, seluruh ummahatul mukminin dengan diambil dari harta beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau bahkan memberikan santunan, ya, memberikan insentif bulanan kepada ummahatul mukminin, ya, memberikan insentif kepada ahli Badar, memberikan insentif kepada yang ikut pada perang Uhud, ya, yang ikut pada Bai'at Ridwan, diberikan, ya, santunan insentif oleh Abdurrahman bin Auf dari harta beliau. Kemudian di antara keutamaan beliau adalah Nabi SAW pernah salat di belakang beliau. Ini terjadi pada perang Tabuk, ya. Ini terjadi pada perang Tabuk, ya. Jadi ini salah seorang sahabat, ya, setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang pernah salat di hadapan Nabi mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk fakihnya sahabat, ya, orang yang paling paham ahli fikihnya para sahabat, ya, ulamanya sahabat. Dan keutamaan yang lain adalah bahwa kesaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abdurrahman bin Auf ini adalah orang baik. Ya, Abdurrahman bin Auf adalah orang baik. Ini beberapa keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu, ya, yang sangat luar biasa, ya, manusia sahabat, ya, yang tiada duanya, ya, dalam kedermawanan, ya, dalam perjuangan, ya, untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik, ya, yang paling pertama tentunya adalah sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, ya, kita belajar dari beliau bagaimana menjadi orang yang beriman, orang mukmin yang sejati, menjadi orang beriman yang betul-betul, ya, membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yang tidak pernah ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang beriman yang yakin bahwa apapun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan menepati. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan beliau sangat paham betul hal tersebut sehingga beliau pun mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa dan hartanya semuanya dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belajar juga bagaimana kepahlawanan beliau radhiyallahu taala anhu, keberanian beliau radhiyallahu taala anhu dengan mengikuti seluruh peperangan Rasulullah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita belajar juga bagaimana memprioritaskan amal, ya. Bagaimana cara kita membuat prioritas, ya, dalam beramal. Oleh karena para
kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya waktu kita sangat singkat. Umur kita sangat singkat. Ya, meskipun umur kita misalnya 60 tahun, 70 tahun itu adalah umur yang sangat singkat. Ya, yang tentunya kewajiban kita masih sangat banyak ya. Masih sangat banyak. Oleh karena itu, atau kewajiban yang harus kita lakukan ya, itu sangat-sangatlah banyak ya. Bahkan mungkin ya waktu kita tidak cukup untuk melaksanakannya. Oleh karena itu ya hendaknya kita memiliki prioritas dalam beramal ya. Contoh misalnya dalam berinfak ya. Abdurrahman bin Auf mencontohkan ya bagaimana beliau memprioritaskan ya dalam berinfak ya. Beliau mencontohkan bahwa beliau memprioritaskan dalam berinfak terhadap kelompok golongan orang-orang yang betul-betul diharapkan kebaikan pahala yang sangat besar dari infak tersebut, dari sedekah yang kita berikan, dari wakaf, dari hibah yang kita sampaikan, kita berikan kepadanya. Ya, oleh karena itu beliau pun ya yang menjadi prioritas beliau dalam berinfak adalah tentu ya diri beliau sendiri. Kemudian yang kedua adalah keluarga beliau. Yang ketiga adalah beliau memprioritaskan infak itu kepada orang-orang yang saleh. Ya. Beliau prioritaskan infak itu kepada ahli Badar. Ya, para sahabat yang ikut pada perang Badar, para sahabat yang ikut pada perang Uhud, para sahabat yang ikut pada Bai'atur Ridwan. Ya, beliau prioritaskan infak itu kepada ummahatul mukminin. Kenapa? Karena diharapkan pahalanya sangat besar ya dari infak tersebut. Meskipun beliau juga peduli terhadap umat Islam yang lainnya, ya, peduli dengan orang-orang miskin. Akan tetapi yang menjadi perhatian di sini adalah bagaimana kita punya prioritas ya dalam berinfak, ya, punya prioritas dalam berinfak. Oleh karena itu, yang paling utama yang kita perhatikan setelah diri kita dan keluarga kita adalah bagaimana kita melihat ya bahwa infak tersebut akan sangat bermanfaat di tangan orang-orang saleh, akan sangat bermanfaat di tangan orang-orang yang berilmu, akan sangat bermanfaat di tangan orang-orang yang saleh. Karena itu Nabi SAW memberikan isyarat, ya, beliau SAW pernah bersabda, la ya'kul ta'amaka illa salihun, ya, illa muttaqin, ya. Janganlah kamu biarkan janganlah kamu biarkan makan makananmu kecuali dia orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa ketika makan maka dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memberikan makanan kepada orang yang bertakwa, orang yang saleh, taat beragama, ya, rajin beribadah, hafal Quran, maka insyaallah itu digunakan untuk menguatkan dirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan kita pun dapat panen pahala dari ketaatan yang dia lakukan, meskipun kita tidak melaksanakan atau tidak melakukan apa yang dia lakukan. Demikian ibrah atau pelajaran bisa kita petik dari perjalanan hidup beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau wafat pada tahun ke-31 Hijriah ya, di Madinah di usia 75 tahun ya, di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang menjadikan sahabat sebagai idola panutan ya dalam kehidupannya, sehingga kita pun mendapatkan rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ya, barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.